Nah, bersin, mengapa bersin harus mengucapkan alhamdulillah? Orang yang bersin mah muariut, Pak. Paniteriut. Artinya itu urat-urat mata tegang semuanya. Dengan bersin ini hilang. Tapi Allah mengeluarkan ingus dari sini. Tak ku bersin itu mengurangi. Dan itu bermanfaat. Karena itu mengucapkan alhamdulillah. Tapi lamun bersin terus-terusan innalillahi. Eta berarti gering. Setelah selamat dari bahaya. Aya dalilna ieu mah. Nah. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'ala fulki faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Itu Nabi Nuh itu. Kemudian, nah, ya maka apa? Alhamdulillahilladzi afani mimman talaka bihi wa fadlani ala kasri mimman khalaqa tafdila. Tapi tekeng tarik teuing ngucapkeunana nu ieu mah. Lihat kita artinya ya. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari ujian seperti yang diujikan kepadamu. Dan Allah benar-benar telah memberi karunia kepadaku atas kebanyakan dari yang Dia ciptakan. Jadi peminingalin itu damang, baca doa ini. Alhamdulillah abdi macageul henteu siga anjeun. Tah, tapi di jero hate, sabu mun diucapkeun itu ngambek. Mendengar atau mendapat nikmat. Ini juga harus hafal, bahkan harus sering. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilman wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Nah, diberi kelebihan tidak sombong tapi mengembalikan pujian kepada Allah. Apa ilmunya? Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini ayat Quran. Jadi kalau orang lain celaka, kita tidak baca ini. Bahkan dalam sujud syukur kan tidak baca apa-apa ya. Saya suka baca yang ini. Sujud syukur tidak baca apa-apa juga gak apa-apa. Ketika sujud syukur dalam hati baca ini. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan saya dari yang lain. Ketika dipuji, kamu mah pintar, baca ini. Kamu mah cenah kasep, baca ini. Kamu mah jadi pejabat, baca ini. Dan kita semuanya harus bersyukur. Maaf di sini ada yang tunanetra? Tidak ada. Saya setiap bulan itu suka ngaji dengan tunanetra. Tunanetranya sebanyak dulu 35, sekarang 24. Kemudian dengan tanpa daksa sebanyak 34 di Ciamis dikumpulkan. Tapi syaratnya kita harus bawa makanan dan memberi ongkos kepada mereka. Ongkosnya 2 juta. Untuk itu, jadi Ciamis tadi dijemput ke angkot sampai selesai jam 9 dari jam 6 itu. Kemudian saya datang. Baru terasa pada saat itu kita itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak punya kaki, yang tidak punya jari. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau, kita bisa berangkat ke sana kapan saja bapak bisa. Tapi syaratnya satu. Ya, kudu ngongkosan lah, kita rarewangan lah begitu. Ngongkosan. Karena sabda Rasulullah begini. Tipnya dari Rasulullah. Lihatlah orang yang sebawahmu, jangan kau lihat yang di atasmu, karena itu lebih layak untuk bersyukur kepada Allah. Saya punya teman
anak ITB dulu, tahu waktu saya kuliah. Tiba-tiba matanya tidak melihat sebelah. Ini Tuhan tidak adil. Untung saja dia bicara sama saya. Rahmat, coba saya beri nasihat. Kan dia di ITB, saya di Unisba itu di bawah. Saya beri nasihat. Kebetulan saya ada jadwal ke Umi Maktum, Jalan Pajajaran, Wiataguna, datang kadinya. Kumaha ieu na, ini Allah teh adil cenah. Sebab di sana orang tunanetra semuanya. Da ucing-ucingan teh jujur, Pak. Di masjid ucing-ucingan ditewak teh cicing maehna teh cabak yeuna. Si anu cenah ucing-ucing pan urang mah teu jujur. Dulu di pesantren Ciganitri ada sampai 5 orang. Daftarnya ke yang lain. Nu kieu cenah bawa ke Ciganitri. Tapi mereka hafal Quran. Karena itu mereka bicara sama saya, Ustaz mau hafal Quran, hayang apa teh ngan bung siga ente. Kita hafal Quran, Pak. Kan kalau nulis dari kanan, kalau baca dari kiri, kan nulisnya gini. Ya, kanan, kan bacanya di sini. Coba, Pak. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu harus banyak bersyukur kepada Allah. Ulah ningali batur, ningali sahanapeun, Pak. Saya ketika di asrama dulu tidak punya beras, tidak punya uang untuk mendapatkan makan teh pangmasakeun batur, sugana kabagean. Kerak-kerakna wae mah. Kemudian saya bicara kepada ayah, "Loh, ceta eta. Hirup teh sangsara wae. Cek pun bapak tong kitu, dipapatahan pun bapak pan urang pameungpeuk urang ditu." Urang lancar tungku. Sepun bapak teh balikeun nyarita teh cenah. Urang masang sara teh hirup wae. Ya, leres teu. Ulah nyebut hirup teh sangsara wae, eta mah tidak ada alhamdulillahnya, tidak ada rasa syukur kepada Allah. Hek tingali batur. Urang alhamdulillah sangsara teh hirup wae. Tingali cenah anu teu dahar 300 tahun bisa hirup. Wah, nya cenah tiap hari teh apa sumanget pokona mah. Untung urang Sunda sok make untung wae. Anu kaserempet, Pak, bared, untung bared. Teu nepi ka potong. Nu potong untung teu nepi ka mau. Nu maot untung maot mun hirup cenah aduh. Kudu sabarahaeun ka rumah sakit. Ya. Pan anu maot langsung dikubur. Ya lamun eta kudu sabarahaeun coba ieuna beulah, Pak, tongongna potong, dadana kudu dioperasi itu. Jabacan bogoh 1 tahun 2 tahun cageuna teh sukurna ringsak gitu. Untung maot oge. Sakitu oge aya sakit ge aya layonna, Pak. Layon nya sakitu ge aya bangkena istilahna mah. Tapi kamari aya pan anggota Persistri. Putrana teh naik kapal di Teluk Karawang teh. Diteuleum kan 118 orang. 108 gitu. Kan tidak semuanya ditemukan. Kalau ditemukan, si keluarganya harus datang ke sana, harus dites DNA, itu keluarga saha. No iya teu kapenak, untung teu kapenak, mun kapenak kudu ka ditu itu lagi. Eta untung wae lah urang mah. Eta teh sapa. Tapi untung di sini harus menyatakan alhamdulillah. Hebat orang Sunda mah. Mendapatkan keturunan. Nah, ini doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sampai 80 tahun tidak punya keturunan. Alhamdulillah beliau mendapatkan anak pertama dari istri kedua, kemudian anak kedua dari istri pertama. Alhamdulillahilladzi wahabali ala kibari Ismail wa Ishaq, inna rabbil sami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku pada hari tuaku itu Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku
benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa. Ismail itu dari kata-kata isma. Isma itu doa Nabi Ibrahim didengar. Ari ieu nama ada bahasa Ibrani tak Israil, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Ya, Israil oke gitu. Tak dari Nabi Ismail mah lahirnya di Palestina, meninggal di Mekah. Saha nu sering ke Mekah di mana kuburan Nabi Ismail? Kuburan Nabi Ismail teh di Hijir Ismail. Eta di dinya tapi tong ribut. Sebab mun batur apaleun pasti kadarinya. Matak dijaga teu menang asup kali. Cenah eta oge. Sebab dari kuburan para nabi saya pernah bertanya ketika ini kuburan Nabi Ibrahim, saya tanya ke Gayen, betul ini kuburan Nabi Ibrahim? Long itu teh. Dan nyebut teh Ustad bahasa Arab. Tidak ada yang bertanya selain Ustad. Saya tidak yakin ini kuburan Nabi Ibrahim, kan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dirinya tengah rendeng, istrina Ropiko, kemudian Nabi Yakub dirinya, Nabi Yusuf kan meninggal. Nabi Yakub dan Nabi Yusuf itu meninggalnya di Mesir tapi dikuburkan di Palestina. Yang yakin itu hanya satu, kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi gait teu menang kitu ka batur ngotong ribut. Ieu cara kuburan ngadaru. Jadinya Ishak itu kata-kata idhak itu tin dohika itu artinya tertawa. Sebab Nabi Ibrahim ketika diberitahu oleh malaikat bahwa istrinya akan punya anak, tah nini teh seuring wah nya cenah manggeus kalau kieu geus 80 tahun boga orok cenah kitu. Idhak jadi we Ishak cek urang ditu mendapatkan hidayah. Nah ini mah sok khatib maca ieu teh wa qala alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini atau jalan ke surga, dan kami sekali-kali tidak mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk. Nanti ini dibahas dalam ihdinas siratal mustaqim. 6 takbir id. Wah banyak ya. Walillahil hamd kade tah. Di ditu aya sumanget ku arang cenah lah. Walillah ilham gitu semangat. Ya lain kudu ku sumangetna da kudu bener. Bukan walillah ilham, walillah ilhamdu teh. Takbir. Gerhana juga kan ya kemarin kita takbir kemudian walillahil hamd. Nah, ketika baca itu teh orang teh merasakan saya jadi begini itu karena Allah. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda. Nah. Doa tahajud. Nah, ini saya mau cek doa tahajud. Doa iftitah tahajud naon bacaanna? Doa iftitahnya. Han? Tara maca etanya. Naon Bu? Naon? Terus? Wah, Ibu layak mendapat hadiah nanti ke sana ya. Gitu. Aya bukuna itu. Tapi peminta ka ditu moal Bu. Panjang punya. Ada Allahumma lakal hamdu anta nurus, ada Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard, Allahumma lakal hamdu anta malikus samawati wal ard. Terus kali itu kok walakal hamdu antal haq wa huwa anta haqqu. Terus wa waduka haqqun wa qauluka haqqun wa jannatu haqqun wan naru haqqun wa jannatu haqqun wan nabiyuna haqqun wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Tuh banyak itu. Doa tahajud teteh. Dan wajib baca itu. Itu hadisnya Imam Bukhari. Henteu oge di awalna di akhirna. Awal khutbah. Nah, pakai alhamdulillah bukan salam.
Kemudian Rob artinya menciptakan, mengurus, memelihara, mendidik. Tuhan. Al-alamin seluruh alam. Alam jamadat seperti batu, kayu. Alam ma'iyat itu artinya benda cair seperti laut, air. Alam hawaiyat, nah, udara. Alam malaikat, alam jinnat, jin, hayawanat, nabatat, dan lain-lain. Kalau manusia masuk kemana ya? Jamadat, mayat, hawaiyat, malaikat, jinnat, hayawanat, masuk kemana? Hayawan. Insanu hayawanun natiqun. Manusia itu adalah hewan yang bisa bicara dan bisa berpikir. Itu manusia, dibedakan oleh Allah itu dari makhluk yang lainnya itu. Pan jin mah teu boga baju atuh tara make baju. Baju lagi dipakai ku urang. Nya. Celana jin, baju jin dipakai ku urang. Jadi manusia itu banyak kebutuhan, karena banyak ilmunya. Khalqiyah, tarbiyah khalqiyah, tina Rob ini kata-kata Rob. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengurusnya bukan hanya mengurus memberi makan, memfungsikan organ tubuh, bukan hanya itu. Itu termasuk penciptaan. Ya. Itu tarbiyah khalqiyah. Kemudian ada tarbiyah diniyah. Nah, ini halaman terakhir, tarbiyah diniyah. Ketika kita mendoakan yang sakit atau kita sakit, kan kita berdoa, Allahumma robban nasi adhibi ba'sa isfihi anta syafi la sifa ila shifauka shifaan la yughadiru saqama. Saya ketika sakit dulu itu tara ngeuhnya maca ieu we buku Allahumma robban nasi. Mengapa doanya harus gini? Setelah dipikir-pikir, apan awak teh buatan Allah. Yang mengetahuinya hanya Allah. Jadi kalau Bapak punya motor satu merek, Honda misalnya, entong dibawa ke mana-mana, bawa ke bengkel eta, seolah-olah kamu yang menciptakan, kamu yang membuat, kamu yang tahu. Pariksa, tak gitu Pak. Ulah dibawa ke kontra HP. Tapi eta mah aya ustad tah nuntun motor asup ka pakarangan rumah saya. Nah, ditunggu ustad teh. Ustad cenah motor abdi mogok, atuh bawa ka bengkel cenah atuh. Padahal bengkel teh aya depan rumah saya, suasana teh ada. Tadi ge ngalanggung ka dinya. Nah, make dibawa ka dieu. Ustad melimpadan tina nya maksudna teh ieu motor abdi teh mogok abdi bade di ka bengkel ngan wawartosna ka ustad gitu. Jeung ka ditu kitu teh. Dipangmayarkeun. Gambelnya pangmayarkeun ku ustad teh. Wah, mohon ustadnya sok cenah. Kadiekeun duitna. Terus teh, Pak. Pangmayarkeun lah ku abdi gitu. Asa aya duitna. Nah, Allah lah yang menciptakan dada kita. Ketika dada kita sakit, bicara kepada Allah, ya Allah, Engkau lah menciptakan kami. Allahumma robban nasi, yang tahu penyakit dalam dada kami, dalam perut kami, dalam badan kami. Da ari punten bilih ya dokter lidenya. Da dokter mah coba-coba Pak, Bu. Eta ge berdasarkan pengalaman. Kan dokter mah bukan tukang obat. Ngan sok aya kadinya teh tukang sales obat. Tah, dok cenah lamun penyakit ieu obatna cenah gitu. Eta teh obat yang tidak ada di warung. Itu teh. Karena itu saya pernah itu ketika di Mualimin saya mau kerja. Saya di Mualimin jadi tukang ngasuk-ngasukkeun obat, Pak. Di dokter ya teh. Cete dok, kamari nu rieut ubarna ieu. Ayeuna nyeri beuteung ubarna ieu. Nu carangkeun ubarna ieu, jebek cek dokter teh. Kan kapungkur mah diplesannya karena untuk tadi nganggo perepet Pak, kapungkur mah gitu di naon teh dijetrek gitu.
Jadi mangsa antagin, saya tahu itu di aksara sakitu. 3 poeun eta teh Pak. Ini nanyakeun ka dokter. Nah, dokter da sabenerna mah jelema ieu mah teu cukup ka dokter. Teu kudu ka dokter, istirahat we 3 poe. Nu ieu keur loba dahar, nu ieu keur loba sare cenah. Ku loba dahar jeung sare teh cukup. Itu kata cek dokter. Mata jika sakit berlanjut kan hubungi dokter. Jika sakit berlanjut juga dirujuk ke rumah sakit gitu. Karena itu ketika kita sakit harus berpijak kepada Allah yang menyimpan penyakit ini. Kalau firman Allah hilang ya hilang penyakitnya. Saya dulu divonis tahun 2002 ada batu ginjal, sehingga saya tidak bisa berangkat ke Mekah. Dia sempat sudah dioperasi. Cete dok, hari eta batu teh tina naon. Dah saya mah teu kungsi ngada batu. Eta dokternya pasien ieu sigana teh lurus tunjung pisan tanya teh lo. Tina cai cenah. Asana kumaha asana mah eueuh cenah kitu. Atuh bisa eueuh tina asana oge cenah. Bisa cenah kitu. Da abdi ngadoa teh Pak. Ya Allah, Engkaulah yang menyimpan penyakit, Engkau pula yang menghilangkan. Sekalipun cek dokter teh bisa hilang, jika engkau mengatakan tidak bisa hilang, mual. Allahumma la mani alima ataita. Artinya dipariksa deui, Pak kumaha cenah? Eueuh cenah itu. Wah, kusaha cenah? Allah cenah. Doana naon? Allahumma rabban nas. Tetapi tidak setiap orang yang berdoa itu sembuh, Pak. Sebab berdoa itu harus punya keyakinan, kan kita sudah bahas isinya. Anu eta teh Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini hasanah atau dibahas eta. Jadi hasanah yang 2000 gitu. Sebab Allah itu berfirman, aku ini tergantung kepada sangkaan hambaku. Lamun ceuk hambana teh sigana mah cager moal Pak. Ada yang penyakitnya langsung hilang, dokter tidak. Ada itu teman saya punya anak itu sejak bayi divonis jantungnya bocor. Itu sampai usia kelas sanawiyah. Kemudian ustadz itu bicara kepada saya sebagai pimpinan, berdoalah. Jika Allah mengatakan hilang, hilang. Itu harus dioperasi hari tete 11 juta. Duit di mana ustadz boga 11 juta? Kemudian saya sarankan ganti dokter, ganti lagi dokter, ganti dokter. Kata dokter, ditanya anaknya teh, dokter kumaha luka ada nyebak tarang cenah kieu dokter. Ternyata jantungnya sehat. Bukan itu penyakitnya. Ayeuna jag-jag jeung olahraga di padahal teu meunang capek teh. Nah, ada lagi tarbiyah diniyah. Allah itu bukan hanya mengurus fisiknya, tapi mengurus psikisnya, jiwanya. Bukan hanya hardware-nya, tapi software. Ini banyak doa menggunakan kata Robbana di awalnya atau Robbi. Di antaranya Robbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Kita minta hidayah kepada Allah, jangan sampai saya ini disiksa di dunia dan di akhirat. Ini doa wajib. Kalau dulu pada zaman dulu ya, seperti zaman Nabi Lut begitu, Nabi Ibrahim, orang-orang dosa itu langsung dimusnahkan oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak. Banyak orang yang berdosa tidak dimusnahkan. Karena itu harus berdoa ini. Ya Allah, janganlah Engkau siksa kami, hukum kami ketika kami salah. Itu adalah tarbiyah Robbana di awalnya. Itu tarbiyah khalqiyah, tarbiyah diniyah, bukan raganya. Tadi kan berdoa raga. Sekarang ini hatinya. Bahkan ada doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Itu tarbiyah
diniyah. Jadi Allah itu bukan hanya ingin menyelamatkan manusia di dunia, tapi juga di akhirat. Allah yang mengurusnya, sehingga Allah menurunkan kitab, mengutus para nabi. Dan banyak lagi ke sini. Sini ada tuh doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Yang menjadikan seseorang soleh itu Allah. Aya eta mah ustad teh mamatahan ka anakna. Nggih. Anakna boga anak jadi incuan. Maneh teh kudu bageur. Sabab anak nu bager teh kaluar ti bapak nu bager kartasnya eta budak ngalawan cek Ustad Rahmat oge Nabi Ibrahim teh bapakna teu bager kartas teh abdi mereka dipanggil ka dieu cenah Ustad nah Ustad mamatahan kitu beda jeung bapak nah naon kitu cek pun anak Nabi Ibrahim oge bapakna bau cenah tapi Nabi putrana soleh gitu. Kita mengalawannya karya tahun diturutan pan aya deui teh pendidikan tauhid ujang ka dieu cenah tulungan emak cenah pangmeulikeun naon da si mapan sakitu nya pangmeulikeun si budak teh mung cek indungna teh awas ya cenah moal diberi dahar eta cek budak cek Ustaz Rahmat oge diberi dahar mah Allah. Eta budak teh tauhid namanya kan akhlakna goreng patut. Nu tadi oge akhlakna goreng patut nya gitu. Pada kieu teh maneh teh soleh teh ku bapak tah teh kitu tah. Pan aya bapana soleh, istrinya dan anaknya tidak. Itu banyak ceritanya. Pokoknya segala karakter ada dalam Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini juga wajib. Apabila kita sudah bager, wah puting eta memaca Quran, tahajudna atuh di jam 3 tahajudna. Keur bager-bageurna kitu doa ini. Ya Allah, janganlah kau palingkan hatiku setelah engkau memberi hidayah kepadaku begitu ya. Ini mahal sekali. Nanti kaitannya dengan hidayah. Abi teh keur bager, keur soleh, entong dirobah deui tah kitulah. Doa penutup. Ayahnya doa penutup. Ini ada dalilnya. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Doa mereka dalam surga adalah subhanakallahumma subhanaka itu kadah nama. Dan salam penghormatan mereka adalah salam. Jadi ibadah nanti mengucapkan subhanakallahumma dan penghormatan mereka salam. Dan akhir penutup doanya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Pak, Bu, Nabi Muhammad SAW ketika putranya putra Ibrahim ya meninggal dunia mengucapkan alhamdulillah. Bapak siap gitu. Ah, budak teh mau cek bapak teh alhamdulillah. Kumaha tah? Padahal Nabi Muhammad mengucapkan alhamdulillah. Itu kan bukan kalimat syukur saja, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan anak ini ahli surga. Kan begitu ya? Kan anak ahli surga. Tapi berat mengucapkan alhamdulillah. Saya juga pada akhirnya kan anak saya meninggal, cucu saya meninggal. Sakitnya 1 bulan itu anak saya. Ucapkan alhamdulillah, ya ucapkan saja. Segala puji bagi Allah. Semoga dengan rasa sakitnya itu akan menghilangkan dosa-dosanya. Tah eta Pak. Kadang-kadang kita tidak menerima. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan untuk selanjutnya adalah tafsir Maliki Yaumiddin. Tafsir Maliki Yaumiddin itu pada bulan Desember judulnya Jangan Salah Pilih. Untuk itu kaitannya hadir ya pada bulan yang akan datang. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan
maghfirah kepada kita, berikan rahmat, hidayah juga. Semoga Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan orang-orang yang beriman dimanapun berada, apakah itu di Palestina, di Rempang, di Uighur, di Rohingya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengeraskan siksaannya kepada orang-orang yang menyiksa orang-orang Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar serta mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.